mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan prosesi presentasi pada siang hari ini. Tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan materi terkait embriogenesis pada tumbuhan spermatopita yang beranggotakan yang pertama Nabila Fatihatul Jannah dengan NIM akhir 80, yang kedua ada Sela Rohmaniah dengan NIM akhir 81, yang ketiga ada Lutfiah Khairun Nisa dengan NIM akhir 84. Dan yang keempat ada saya sendiri, Novia Wahyuningsi dengan NIM akhir 86. Dan yang terakhir ada Aulia Sofi Maulidia dengan NIM akhir 87. Untuk materi, langsung saja saya serahkan kepada para penyaji. Untuk para penyaji, monggo. Baik, terima kasih Mbak Novia. Spermatopita adalah anggota kingdom planta yang memiliki pembuluh dan juga biji. Spermatopita berasal dari bahasa Yunani yaitu sperma yang berarti biji dan piton yang berarti tumbuhan. Menurut Gembong, bahwa tumbuhan berbiji adalah golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi. Filogenetik merupakan salah satu cabang biologi yang mempelajari hubungan evolusi atau pola keturunan dari suatu organisme. Ciri-ciri spermatopita. Yang pertama, termasuk tumbuhan Choromophyta, karena udah bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Yang kedua, tumbuhan makrokopis dengan ukuran yang bervariasi. Ada yang berukuran beberapa sentimeter, ada juga yang berukuran hingga ratusan meter. Yang ketiga, anggotanya bisa berbentuk pohon, semak, perdu, dan liana. Yang keempat, memiliki pembuluh angkut, xilem, dan floem. Yang kelima, memiliki biji untuk cadangan makanan dan regenerasinya. Yang keenam, ada organisme eukariotik multiseluler. Klasifikasi spermatopita dimulai dari Gymnospermae dan Angiospermae yang terdiri dari dikotil dan juga monokotil. Embryogenesis. Embryogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahapan perkembangan ovum setelah mengalami fertilisasi. Embryogenesis somatik merupakan suatu proses saat sel somatik atau baik haploid maupun diploid berkembang membentuk tumbuhan baru melalui tahap perkembangan embrio yang spesifik tanpa melalui fusi gamet. Istilah embrio somatik pertama kali digunakan oleh Tolkien pada tahun 1964 yang digunakan untuk menggambarkan. Baik, berikut adalah gambar dari proses embryogenesis. Selanjutnya, embryogenesis pada tumbuhan embryogenesis pada tumbuhan dikotil. Embryogenesis pada tumbuhan dikotil ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama ada membelah secara longitudinal dan yang kedua ada membelah secara transversal. Untuk yang membelah secara longitudinal dibagi menjadi dua, yaitu membelah secara tipe Onagrad dan membelah secara tipe Asterad. Di mana tipe Onagrad ini, pada tipe ini sel basal hanya sedikit berperan atau tidak turut berperan sama sekali dalam perkembangan embrio. Pada perkembangan embrio selanjutnya. Contohnya itu pada suku Ranunculaceae, kemudian Anonaceae,
ada suku Curifera dan ada lagi suku Pedaliceae. Kemudian pada tipe asterat, pada tipe ini sel basal dan terminal bersama-sama berpartisipasi dalam perkembangan embrio. Misalnya pada tumbuhan suku Balsaminaceae, Vitaceae, Violaceae, dan Asteraceae. Kemudian pada pembelahan secara transversal dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu ada sel basal tidak terlibat dan hanya sedikit berperan dalam pembentukan embrio. Ini dibagi menjadi dua tipe lagi, yaitu tipe solanat dan tipe karyopilat, di mana tipe solanat ini, pada tipe ini, sel basal akan berkembang menjadi suspensor, misalnya pada Campanulaceae. Kemudian pada tipe karyopilat itu, pada tipe ini, sel basal tidak akan mengalami pembelahan sel bila terbentuk suspensor pada saat perkembangan embrio. Misalnya itu pada tumbuhan tipe Crassulaceae. Dan untuk yang terakhir ada tipe Xenopopidiat. Pada tipe ini, sel basal dan terminal berpartisipasi dalam perkembangan embrio, misalnya pada tumbuhan dari suku Amarantaceae. Untuk bentuk dari pembelahan sendiri dapat dilihat dari gambar pada pada baris pertama dan kedua ini merupakan bentuk dari pembelahan secara longitudinal, dan untuk bagian bagian baris ketiga sampai dengan ke bawah ini termasuk dalam pembelahan secara transversal. Embriogenesis pada tumbuhan monokotil. Yang pertama, sampai tahap oktan sama seperti di kotil. Yang kedua, beda utama pada jumlah kotiledon yang dihasilkan. Menurut Laksamana 1972 mengatakan pembeda utama terletak pada jumlah sel kuadran terminal pada pembentukan kotiledon dan epikotil. Yang berikutnya ada perbedaan struktur dari tumbuhan dikotil dengan monokotil. Yang dikotil yaitu terdiri dari sitkot, kotiledon, epikotil, dan hipokotil. Sedangkan dari monokotil sendiri yaitu terdiri dari sitkot, endosperm, kotiledon, epikotil, dan radikel. Gambar tersebut merupakan proses embryogenesis pada tumbuhan monokotil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.